Video kali ini dengan sebuah pertanyaan, apa yang membedakan antara trader baru dan trader profesional? Perbedaan keduanya tentunya banyak ya, tapi yang utama bahwa new trader ini ketika mereka masuk ke forex, yang mereka pikirkan adalah berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan dengan trading forex itu. Sedangkan trader profesional yang mereka pikirkan adalah berapa banyak kerugian yang bisa mereka alami. Di sini bisa kita garis bawahi bahwa trader baru berpikir tentang profit ya, berapa besar, berapa banyak profit yang mungkin bisa mereka hasilkan. Sedangkan trader profesional ini lebih mengedepankan tentang pentingnya risk ya, keamanan dari akun trading mereka. Nanti Anda akan tahu jawabannya mengapa di subbahasan berikutnya. Trader profesional menyadari bahwa tidak selamanya analisa mereka ini tepat, tidak selamanya harga akan bergerak sesuai dengan keinginan, ada kalanya harga berlawanan ataupun mereka salah posisi trading. Karena mereka tahu ada kalanya loss, mereka siap untuk menerima loss ini ya, kemudian memanage loss ini secara tepat sehingga akun trading mereka tetap aman, tidak sampai habis karena sebuah loss ini. Saya ambilkan contoh kasusnya bahwa trader kebanyakan adalah tidak siap untuk menerima sebuah loss. Kita contohkan di sini, trading pertama berhasil profit, kedua profit, ketiga profit, keempat pun profit. Di trading kelima ini ternyata dia salah analisa. Pergerakan harga berlawanan dengan posisinya, otomatis floating negatif. Ketika floating negatif semakin besar, trader ini tidak siap untuk menerima sebuah loss. Akhirnya posisi ini dibiarkan dengan terus berharap agar harga berbalik sesuai dengan posisi tradingnya. Namun akibatnya apa? Harga justru semakin jauh, floatingnya semakin besar, terpaksa di close karena akunnya semakin habis dan marginnya tidak mencukupi lagi. Trade kelima ini berakhir dengan loss minus 90 poin. Kita bisa melihat akibatnya apa? Kerugiannya sangat besar. Kerugian ini justru memakan profit-profit yang sudah didapat. Kadangkala malah sampai menghabiskan akun yang dimiliki. Inilah salah satu contoh penggunaan dari risk management yang tidak tepat ya. Contoh ini sering terjadi di sebagian besar trader ya, terutama untuk trader pemula. Mereka belum siap menerima sebuah loss dan mereka juga belum mampu memanage risiko ini secara tepat. Dari contoh kasus tadi, bisa saya garis bawahi bahwa kemampuan memanage risiko dengan baik merupakan kunci sukses jangka panjang. Bagaimana cara membatasi kerugian ini agar tidak semakin besar? Tentunya kita bisa menggunakan stop loss ya. Stop loss ini berfungsi untuk memotong kerugian kita agar tidak semakin membesar. Nah, saya sering mendapat pertanyaan tentang stop loss ini. Ada beberapa trader yang menanyakan bahwa ketika mereka menggunakan stop loss, seringkali stop loss ini lebih duluan terkena ya daripada taking profitnya. Katakanlah mereka melakukan buy dengan taking profit 30 poin dan stop loss-nya 30 poin juga. Ketika trading dilakukan justru stop loss ini yang terkena duluan ya daripada TP-nya. Kasus seperti ini mungkin dialami juga oleh trader lainnya, bahwa ketika trading menggunakan stop loss justru lebih sering loss-nya ya daripada profit-nya. Jawaban saya sederhana saja, bahwa ketika trader ini buy, justru kemudian SL-nya kena duluan. Mengapa pada waktu itu tidak melakukan sell saja ya? Jika sell yang dilakukan, tentunya taking profit-nya akan terkena lebih dulu. Jadi bisa disimpulkan bahwa
Bukan karena kita menggunakan stop loss, kemudian kita menjadi sering loss, namun analisa trading kita ini yang memang belum tepat, belum bisa memprediksi secara tepat pergerakan harga yang akan datang. Jadi bukan karena kita menggunakan stop loss ini. Saya lanjutkan ke subbahasan berikutnya. Ketika kita masuk ke forex trading, terjun di bisnis forex ini, kita harus menyadari bahwa loss adalah bagian dari trading. Tidak selamanya kita akan terus profit. Ada kalanya kita salah prediksi dan harga bergerak berlawanan dengan keinginan kita. Saat itu terjadi, kita harus siap dengan loss ini ya. Saya ambilkan contoh kasus lainnya. Katakanlah saya punya analisa bahwa harga ini akan naik, maka saya melakukan buy di sini. Nah, seiring dengan waktu ternyata analisa saya ini salah. Harga bergerak sebaliknya, harga semakin turun. Otomatis saya dalam posisi floating negatif. Karena saya tidak siap menerima loss, saya biarkan saja posisi ini dengan harapan bahwa harga akan segera berbalik naik sehingga posisi yang tadi loss berubah menjadi positif ya. Harga ini pun sudah naik, saya biarkan. Berikutnya apa yang terjadi? Harga justru turun semakin dalam. Posisi trading di sini sudah semakin besar loss-nya. Saya akan semakin berat untuk menutup transaksi ini. Sudah terbayang profit-profit yang sudah susah-susah saya kumpulkan akan habis apabila posisi ini saya closing. Makanya posisi ini saya biarkan saja dengan terus berharap dan berdoa agar harga ini berbalik naik ke atas sehingga saya tidak jadi loss. Namun selanjutnya apa? Harga justru semakin dalam turunnya. Kalau di sini saya closing, mungkin profit sebelumnya akan habis. Kalau di sini justru akun saya yang habis karena margin call. Inilah realita yang sering terjadi di trader-trader baru ya. Mereka tidak menyadari bahwa loss adalah bagian dari trading, sehingga mereka tidak siap untuk menerima sebuah loss ataupun kerugian. Subbahasan berikutnya adalah tentang risk-reward ratio. Untuk pemahaman tentang risk-reward ratio, saya akan sedikit memberikan game. Saya mempunyai sebuah koin. Satu sisi koin bergambar Garuda, satu sisinya angka ya. Kita akan melakukan tebak-tebakan. Nanti koin ini kita lempar. Yang benar tebakannya akan mendapatkan $5. Sementara apabila salah menebak, harus membayar $5. Peluang di sini adalah 50-50. Jadi apabila kita lempar koin ini 10 kali, kemungkinan besarnya adalah impas ya. Tidak menang, tidak kalah, tidak rugi, maupun tidak untung. Bagaimana caranya agar berapapun koin ini dilempar, kita selalu dalam posisi untung ya. Hasil akhir yang kita peroleh selalu lebih besar dari kerugiannya. Ada dua cara yang bisa dilakukan agar selalu untung. Yang pertama adalah persentase tebakan benar harus lebih besar dari tebakan salah. Jika koin ini kita lempar 10 kali, paling tidak 6 kali tebakan kita harus benar, baru kita bisa profit. Yang kedua adalah reward ketika tebakan benar harus lebih besar dari risk ketika tebakan salah. Katakanlah ketika tebakan benar kita mendapat $10, ketika salah kita harus membayar $5. Dengan metode ini, saya yakin berapapun koin dilempar, hasil akhirnya pasti akan profit. Anda bisa mencobanya sendiri dengan perbandingan ini.
Anda bisa lempar 10 kali, 20 kali, 100 kali, ataupun sampai 500 kali. Hasil akhir yang akan Anda peroleh pasti Anda akan untung. Karena saya sudah mencobanya sendiri, saya sudah mencoba melempar ratusan kali. Pilihan angka dan Garuda saya juga bolak-balik, hasil akhirnya tetap saja profit. Nah, jika kita menggunakan rasio ini, maka kita menggunakan risk reward sebesar 1:2. Saya contohkan di chart MT4. Kita akan melakukan buy di sini ya. Buy di sini, maksimal loss-nya kita ukur katakanlah 50 poin. 620 berarti 570. Loss maksimal 50, otomatis target profitnya berarti 2 kalinya 100 poin. Berarti 720 ya. Ini adalah target profit kita, 2 kali dari risk maksimal yang akan kita alami seandainya harga bergerak berlawanan dengan posisi kita. Nah, kita juga harus punya strategi apabila harga ini tidak nyampe target area kita, target profit kita. Sebaiknya kita melakukan proteksi terhadap profit yang sudah didapat. Jadi setelah profit beberapa poin, katakanlah separuh dari target, stop loss kita ini kita naikkan ya. Yang tadinya 50 poin, kita bisa letakkan di posisi opening trading kita ya di sini. Atau Anda bisa juga letakkan di atas harga buy kita. Nah, jadi seandainya harga naik tidak sampai ke target profit kita, kemudian berbalik ke bawah, terus ke bawah, posisi kita tetap dalam kondisi profit ya. Kita kembali ke slide. Ini adalah pentingnya risk reward ratio bagi kesuksesan trading kita. Bahasan selanjutnya adalah berapa volume lot yang sebaiknya kita gunakan. Untuk trader pemula mungkin masih belum paham tentang bagaimana menghitung lot, bagaimana menghitung nilai satu poin. Anda bisa melihat video sebelumnya tentang leverage. Di situ saya membahas secara dalam tentang volume trading dan menghitung nilai satu lot. Oke, kita kembali ke risk management. Katakanlah saya punya account sebesar 1000, saya trading satu lot, otomatis satu poinnya itu berharga $10. Trading berakhir loss 50 poin, saya rugi sebesar $500. Dari persentase ini, besarnya loss adalah 50% dari modal. Apa yang terjadi ketika satu kali trade saja sudah langsung rugi 50% modal? Tentunya di sini saya pasti akan drop ya, mentalnya jatuh. Untuk membalikan kerugian ini juga sangat berat. $500, 50%-nya. Lalu sebaiknya berapa persentase risk yang sebaiknya digunakan? Saya menyarankan dalam satu kali trading, maksimal risk ini tidak lebih dari 5% dari modal ya. Kita hitung lagi, jadi account balance 1000, loss-nya 5%, maka loss maksimalnya adalah $50 ya untuk sekali trading. Stop loss 50 poin, nilai satu poinnya adalah $1.
Nah, lot yang digunakan berarti 0,1 lot. Di contoh sebelumnya, sekali trade tadi loss $500, ini lossnya hanya $50. Apa yang bisa kita perbandingkan? Ketika kita trading kemudian loss $50, akun kita masih ada 950. Secara psikologis ini tidak akan menjatuhkan mental kita. Mental kita tidak drop dibandingkan ketika tadi kita loss $500, akunnya pun tinggal $500. Untuk mengembalikan kerugian kita harus profit 100%, 100% dari modal sekarang. Nah, coba kita bandingkan, yang ini hanya loss $50. Untuk mengembalikan kerugian, kita hanya perlu profit 5% sedikit ya dari modal kita sekarang, yang 950 ini. Tentu ini lebih ringan dan secara psikologis tidak terlalu berat bagi Anda, bagi kita. Mengenai risk ini saya juga mendapat beberapa pertanyaan. Nah, di antaranya trader ini bertanya bahwa ketika mereka trading dengan risk yang kecil, keuntungan yang bisa mereka peroleh menjadi sedikit. Pertanyaan ini saya kembalikan ke trader, saya tanya balik ke mereka, berapa yang ingin mereka dapatkan setiap harinya. Nah, dia bilang sekitar $100 per hari. Oke, $100 per hari. Dari contoh ini saja saya ambil, ketika Anda ingin $100 per hari, yang Anda lakukan bukan memperbesar risk ataupun memperbesar volume trading. Yang Anda perbesar adalah modal Anda. Berapa modal yang sebaiknya digunakan? Ingin mendapatkan $100 per hari, kita kalikan saja dengan kebalikan dari 5% ini. 100 kali 100, 10.000 dibagi 5, 2.000. Jadi Anda siapkan modal $2.000. Ini merupakan langkah penggunaan risk management yang tepat dan bijaksana. Jangan Anda gunakan uang $100 ataupun $200 dengan harapan dapat profit $100 per hari. Di sini Anda akan trading dengan risk yang sangat besar. Oke, mungkin 1 atau 2 kali bisa Anda lakukan. Anda bisa profit 1 atau 2 kali. Tapi saya yakin trading yang akan Anda lakukan bukan merupakan trading yang akan profit konsisten. Suatu saat pasti akan loss dan akun akan habis. Selain itu, trading juga tidak tenang ya apabila kita tradingnya dengan risk yang sangat besar. Trading yang tidak tenang berakibat analisa kita juga tidak fokus ya, konsentrasi kita tidak fokus. Seringkali analisa justru menjadi salah. Kita masuk bahasan berikutnya, bahwa ketika kita menggunakan 5% ini, kita juga kadang trading tidak satu buah saja, bisa 2 atau 3 trade sekaligus. Jika ini dilakukan, tentunya risknya tidak 5% lagi ya, totalnya jadi 15%. Ini juga salah satu penggunaan risk yang salah ya. Jika kita ingin trading 2 transaksi atau lebih secara bersamaan, risk totalnya juga tetap tidak lebih dari 5%. Oke, kita masuk ke kesimpulan pembahasan di video ini. Kesimpulan yang pertama adalah, sebelum Anda melakukan transaksi, Anda identifikasi terlebih dahulu area di mana Anda harus keluar dari trading. Nah, seperti contoh tadi ya, di MT4 yang saya perlihatkan. Tadi saya ukur di mana stop loss yang sebaiknya saya lakukan dan di mana saya harus taking profit. Yang kedua adalah gunakan protective stop. Kita gunakan stop loss di setiap trading kita. Ketika profit berjalan setengah dari target, kita naikkan lagi stop loss ini di posisi kita open transaksi ataupun di atasnya ya. Stop loss ini akan membatasi kerugian kita agar tidak semakin membesar. Kesimpulan yang ketiga, sebaiknya menggunakan risk reward minimal 1:2.
Yang keempat, risk sekali trading tidak lebih dari 5%. Dengan risk yang tidak begitu besar, yang jelas trading akan tenang ya, tidak was-was apabila salah posisi. Ini sangat membantu psikologi trading kita. Kesimpulan terakhir adalah patuhi aturan ini setiap saat ya. Apapun kondisinya, kita selalu terapkan aturan-aturan ini.